Kali ini kita akan membahas salah satu misteri paling disturbed dalam sejarah modern, insiden Dyatlov Pass. Jadi, siapkan cemilan kalian dan pastikan lampu menyala, karena kita akan menyelami misteri yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Kenapa bisa begitu? Simak selengkapnya, karena you have to watch it now at Now Media. Pegunungan Ural di Rusia pada Februari 1959. 9 pendaki berpengalaman memulai petualangan yang seharusnya menjadi petualangan hebat, tapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah kembali. Well, mari kita katakan saja bahwa apa yang mereka temukan lebih cocok untuk film horor daripada laporan berita. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke bagian yang mengerikan, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan para korban. Mereka adalah sekelompok mahasiswa dari Institut Politeknik Ural di Sverdlovsk. Pemimpin mereka, seorang pria bernama Igor Dyatlov. Ya, kalian benar, insiden ini dinamai sesuai namanya. Igor Dyatlov bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pendaki berpengalaman yang telah memimpin banyak ekspedisi sebelumnya. Teman-temannya menggambarkan dia sebagai pemimpin yang tenang dan berpengalaman. Jadi, ketika dia memimpin ekspedisi ini, tidak ada yang menyangka akan terjadi sesuatu yang buruk. Nah, pada 23 Januari 1959, 10 orang ini memulai perjalanan ski yang menantang di Ural Utara. Tujuan mereka, Gunung Otorten, yang tingginya lebih dari 1.200 meter. Bukan main-main kan? Tapi mereka bukan pendaki amatir. Mereka siap menghadapi kondisi yang selalu ekstrim. Oh, dan ngomong-ngomong, sebenarnya awalnya mereka berencana untuk pergi berlima. Tapi, karena antusiasme yang tinggi, jumlah mereka bertambah menjadi 10. Mungkin ini pertanda bahwa mereka seharusnya tetap dengan rencana awal. Tapi siapa yang tahu? Anyway, satu anggota kelompok jatuh sakit dan harus kembali. Namanya Yuri Yudin. Bisa dibilang dia adalah orang yang paling beruntung di dunia. Atau mungkin yang paling sial. Tergantung bagaimana kalian melihatnya ya. Di satu sisi, dia selamat dari nasib mengerikan yang menimpa teman-temannya, tapi di sisi lain, dia harus hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Di sisi lain, dia harus hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Bertanya-tanya, bagaimana jika dia tetap bersama kelompoknya? Jadi, tinggal 9 orang yang melanjutkan perjalanan. Mereka mendokumentasikan perjalanan mereka dengan sangat baik. Foto-foto, jurnal, semuanya. Bahkan, entry terakhir di jurnal mereka tertanggal 28 Januari. Mereka berada di dekat hulu sungai Mansi. Rencana mereka mencapai titik di luar gunung Kholat Shahi. Oh, dan kalian tahu apa yang menarik? Kholat Shahi dalam bahasa Mansi, penduduk asli daerah itu berarti gunung kematian. Firasat buruk, mungkin saja. Tapi para pendaki ini tidak takut dengan nama-nama yang seram. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar misterius. Menurut penelitian resmi, antara 1 dan 2 Februari, kelompok ini mendirikan tenda di lereng timur Kholat Shahi. Dan disinilah segalanya menjadi aneh. Ketika tim pencari akhirnya menemukan lokasi perkemahan mereka, apa yang mereka temukan? Tenda yang robek dari dalam. Ya, kalian tidak salah dengar, dari dalam loh. Seolah-olah para pendaki ini melarikan diri dalam kepanikan. Tapi dari apa? Dan ini dia yang aneh. Semua barang-barang mereka, termasuk pakaian hangat dan sepatu, masih ada dalam tenda. Bayangkan, mereka keluar ke cuaca yang sangat dingin tanpa perlengkapan yang tepat. Apa yang bisa membuat seseorang melakukan hal seperti itu? Tim pencari kemudian menemukan mayat-mayat mereka tersebar dalam radius ratusan meter dari perkemahan. 2 mayat pertama ditemukan dekat batas pohon, hanya mengenakan pakaian dalam. Mereka adalah Yuri Krivonisenko dan Yuri Doroshenko. Keduanya ditemukan di dekat sisa-sisa api unggun. Seolah-olah mereka mencoba bertahan hidup selama mungkin. 3 mayat lagi ditemukan di antara tenda dan batas pohon, termasuk Dyatlov. Mereka tampaknya mencoba kembali ke tenda. Salah satu dari mereka adalah Zinaida Kolmogorova, satu-satunya wanita dalam kelompok itu. Dia ditemukan paling dekat dengan tenda. Seolah-olah dia hampir berhasil kembali sebelum akhirnya tumbang. Tapi tunggu, ini baru permulaan. 4 mayat lainnya tidak ditemukan sampai 2 bulan kemudian. Mereka berhasil ditemukan terkubur di bawah 4 meter salju di sebuah ravin. Dan inilah bagian yang benar-benar mengerikan. Beberapa mayat memiliki luka yang sangat aneh. Salah satu mayat, milik Nikolai Tibeoks Brignoles, memiliki tengkorak yang retak. Ludmila Dubinina kehilangan lidahnya. Beberapa memiliki luka dalam tapi tanpa tanda-tanda luka luar. Seolah-olah mereka terkena ledakan, tapi tanpa ledakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu saja, insiden ini memunculkan banyak teori paling populer. Tapi bahkan dengan semua penyelidikan ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang membuat para pendaki ini melarikan diri dari tenda mereka dari dalam keadaan panik?
Bagaimana beberapa korban bisa mengalami luka dalam yang parah tanpa tanda-tanda trauma luar? Apakah ada faktor lain selain longsor salju yang berkontribusi pada tragedi ini? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan luka-luka aneh itu? Dan mengapa tidak ada tanda-tanda longsor besar di lokasi kejadian? Teori kedua, infrasound. Ini adalah fenomena cuaca langka yang bisa menyebabkan kepanikan dan disorientasi. Menarik kan? Tapi sayangnya, tidak ada bukti fisik yang mendukung teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa bentuk topografi di daerah itu bisa menciptakan kondisi yang tepat untuk infrasound. Tapi ini masih sangat spekulatif. Bagaimana dengan teori ketiga? Keterlibatan militer. Ya, beberapa orang berspekulasi bahwa ini mungkin hasil dari uji coba senjata rahasia yang gagal. Ada yang mengatakan bahwa pendaki-pendaki ini mungkin secara tidak sengaja masuk ke area uji coba militer rahasia. Tapi sekali lagi, buktinya di mana? Oh, dan jangan lupa ada teori keempat, serangan suku Mansi. Tapi, jika ini serangan, mengapa tidak ada tanda-tanda perlawanan? Dan mengapa tidak ada barang-barang yang dicuri? Selain itu, suku Mansi dikenal sebagai orang-orang yang damai dan tidak pernah ada catatan tentang mereka menyerang pendaki. Ada juga teori yang lebih, ya bisa dikatakan lebih imajinatif. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa ini adalah ulah makhluk luar angkasa atau Yeti. Ya, kalian tidak salah dengar, Yeti. Tapi tentu saja, teori-teori ini lebih cocok untuk film fiksi ilmiah daripada penyelidikan serius. Pada tahun 2020, otoritas Rusia membuka kembali kasus ini. Mereka melakukan simulasi komputer dan, coba tebak, mereka kembali ke teori avalansi. Tapi tunggu, peneliti independen dari Swiss menantang kesimpulan ini. Mereka menyarankan jenis longsor salju tertentu, longsor salju lempengan, yang mungkin bisa menjelaskan luka-luka aneh dan kondisi tenda. Teori longsor salju lempengan ini menarik karena bisa menjelaskan beberapa aspek dari insiden ini. Longsor jenis ini bisa terjadi tanpa meninggalkan banyak bukti visual. Dan tekanan dari salju yang bergerak cepat bisa menyebabkan luka dalam tanpa tanda-tanda luka luar. Pertama, teori resmi, yaitu avalansi atau longsor salju. Menurut penyelidikan Soviet, longsor salju memaksa para pendaki keluar dari tenda mereka. Dan bagaimana dengan lidah yang hilang? Beberapa ahli berpendapat bahwa ini mungkin akibat dari proses dekomposisi alami atau aktivitas hewan pemakan bangkai. Tapi tetap saja, ini adalah detail yang mengerikan yang sulit dijelaskan. Insiden Dyatlov Pass telah menjadi bagian dari budaya populer, buku, film, dokumenter, bahkan video game telah dibuat berdasarkan kisah ini. Ini menjadi pengingat yang mengerikan tentang kekuatan alam dan kerapuhan hidup manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Salah satu buku yang paling terkenal tentang insiden ini adalah Dead Mountain, karya Danny Eckhart. Eckhart menghabiskan bertahun-tahun menyelidiki kasus ini dan bahkan melakukan perjalanan ke lokasi kejadian. Bukunya menawarkan perspektif yang menarik dan berusaha memberikan penjelasan yang masuk akal untuk insiden ini. Ada juga film dokumenter yang sangat bagus berjudul Russian Yeti, The Killer Lives, yang diproduksi oleh Discovery Channel. Meskipun judulnya sensasional, dokumenter ini sebenarnya memberikan gambaran yang cukup objektif tentang berbagai teori seputar insiden ini. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah ini hanya kecelakaan tragis? Atau ada sesuatu yang lebih sinister yang terjadi di Gunung Kholat Syahir pada malam yang dingin itu di tahun 1959? Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita renungkan sejenak. Insiden Dyatlov Pass bukan hanya tentang misteri yang belum terpecahkan. Ini juga tentang keberanian manusia dalam menghadapi alam yang ganas, tentang persahabatan yang bertahan bahkan dalam kondisi paling ekstrim, dan mungkin juga tentang batas-batas pengetahuan manusia. Kita mungkin tidak pernah tahu dengan pasti apa yang terjadi pada 9 pendaki Malang itu. Tetapi satu hal yang pasti, kisah mereka akan terus hidup, menginspirasi generasi baru penjelajah dan pemecah misteri. Dan mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi ini, tentang pentingnya menghormati alam, tentang nilai persahabatan, dan tentang bagaimana kadang-kadang kita harus menerima bahwa ada hal-hal di dunia ini yang mungkin tidak akan pernah kita bisa jelaskan sepenuhnya. Insiden Dyatlov Pass juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesiapan dan keselamatan dalam petualangan outdoor. Meskipun kelompok Dyatlov Pass adalah pendaki berpengalaman, mereka tetap kalah oleh kekuatan alam yang tak terduga. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan menghormati alam, tidak peduli seberapa pengalaman kita. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori sendiri tentang apa yang terjadi di Dyatlov Pass? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Now Media untuk lebih banyak misteri dan petualangan. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media.